Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qabula syartan li nailil ujur minal jannati wa na'imiha wal hur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyyil masyhur wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para alim ulama, guru-guru agama, yang kita hormati dan kita muliakan sahibul bait Haji Najimuddin sekeluarga, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita pada saat ini dapat berkumpul, dapat bertemu dalam keadaan sehat dan afiat. Dan harapan kita pertemuan perkumpulan ini akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat dan zuriat beliau serta pengikut sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, amal ibadah yang mendatangkan pahala, amal ibadah yang mendatangkan ganjaran mulia, baik surga dan lainnya, itu adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita beribadah kepada Allah, lalu ibadah kita itu diterima, kita akan dapat ganjaran pahala. Kita akan dapat berbagai macam kemuliaan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan amal ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah karena ada kekurangan syarat-syaratnya, syaratul kabul, maka ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah, itu hanya akan mendatangkan susah payah, tidak ada ganjaran yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi artinya kada semuaan sembahyang kita diterima Allah, kada semuaan sedekah kita diterima Allah, kada semuaan puasa kita diterima Allah. Allah hanya menerima yang baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak menerima amal ibadah kecuali yang baik. Nah, oleh karena itu kita dituntut, disuruh oleh agama kita, baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dari Rasulnya, dari para ulama, kita disuruh belajar bagaimana ibadah yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ibadah yang dapat kita nikmati ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Kalau haji kada diterima oleh Allah, tentu kada ada surga ganjaran. Sembahyang yang mendapatkan surga, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' waz-zama wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wal-'ana. Artinya, ujar Nabi, berapa banyak orang puasa. Macam kita ini puasa, belum puasa Ramadan, kita puasa. Tidak ada baginya balasan, melainkan hanya lapar dan haus. Padahal mestinya puasa itu balasannya surga. Tetapi Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang puasa tidak ada baginya hanya melainkan lapar dan dahaga. Nah, ini hadis ditunjukkan kepada orang-orang yang puasanya mardud, puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya ditolak oleh Allah, lalu hasilnya hanya lapar, dahaga, haus, kada ada pahalanya. Berapa banyak orang yang sembahyang malam, tahajud, tidak ada bagian daripadanya melainkan hanya berjaga malam dan susah payah. Padahal mestinya tahajud itu jazauhul jannah. Tahajud itu mestinya balasannya surga. Tapi Rasulullah mengatakan berapa banyak orang yang tahajud hanya mendapatkan jaga malam dan susah payah. Artinya apa? Bahwa tahajudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima oleh Allah. Nah, oleh karena itu, hadirin hadirat rahimakumullah, kita tuntut ilmu, kita pelajari ilmu. Bagaimana caranya supaya puasa kita itu diterima oleh Allah? Ada hasilnya. Ada hasilnya. Bagaimana sembahyang kita bisa diterima oleh Allah? Bagaimana sedekah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, para ulama menjelaskan contoh sembahyang. Bagaimana caranya supaya sembahyang kita itu diterima oleh Allah? Karena sembahyang ini adalah imaduddin, tiang agama. Kalau tiang kada diterima oleh Allah, apalagi dinding, apalagi lantai, apalagi atapnya. As-salah imaduddin, sembahyang tiang agama. Nah, macam apa supaya tiang agama ini kita lakukan dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang kita lakukan? Nah, ujar para ulama di dalam berbagai macam kitab, agar sembahyang itu diterima oleh Allah, pertama syaratnya dulu mesti sembahyang itu sahihah, sah sembahyangnya. Itu syaratnya dulu, sah dulu sembahyangnya.
Sembahyang yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau sembahyang diterima oleh Allah, pasti sah sembahyangnya. Jadi kita usahakan dulu sembahyangnya supaya sah macam apa? Nah, sah dulu. Supaya sembahyang itu sah, lakukan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, jauhi pembatal-pembatalnya, sembahyang jadi sah. Apa syarat sah sembahyang? Contohnya Islam. Orang kada Islam ya kada ada sembahyang, kada sah sembahyangnya. Berakal contohnya, orang kada berakal ya kada sah sembahyangnya, apalagi diterima, sah aja kada. Al ilmu, tahu belajar ini sembahyangnya, sembahyang zuhur itu 4 rakaat, ini tahu. Mau sembahyang kada tahu, 4 orang aja, orang ruku juga, sujud juga kada tahu nih wajib kah kada kah, nah kada sah sembahyangnya. Apalagi syaratnya sembahyang supaya sah, taharah, suci badan, suci tempat, suci pakaian daripada najis, suci tubuh daripada hadas kecil, hadas besar. Nah ini syarat sah sembahyang. Menutup aurat, masuk waktu sampai asar, wah ini salah, kada sah karena waktunya belum masuk. Masuk waktu, menghadap kiblat. Nah dengan syarat-syarat yang dilakukan itu, rukun-rukunnya dilakukan, pembatalnya dijauhi, maka sembahyang itu menjadi sembahyang yang sahihah, sembahyang yang sah. Bila sembahyang ini sudah sah, ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada harapan. Kalau sembahyangnya kada sah, jauh, kada akan mungkin diterima oleh Allah. Nah jadi kita sahkan dulu sembahyang kita. Ini contoh sembahyang. Zakat, puasa, supaya sah dulu kayak apa caranya. Nah bila sudah sah, hanya kita berpikir kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan menyuruh kita umpamanya mengolah wadai bingka umpamanya. Kita ulah wadai bingka. Mungkin kita ulah pais kada terima Allah. Allah nyuruh bingka. Kita ulah bingka. Kayak apa wadai bingka itu? Oh, caranya mesti hintalunya sekian, tepungnya sekian, mentiganya sekian, sedemikian rupa. Jadilah wadai bingka. Nah, diserahkan kepada raja karena wadai ini sudah bingka. Apakah raja menerima wadai ini? Apakah diganti raja wadai itu dengan nikmat-nikmat kepada kita? Tergantung raja. Nyaman kada wadainya nih? Baik kada wadainya nih? Ini sudah bingka. Nah, sembahyang kita wujudkan dulu sembahyang zuhur. Nah, kayak apa sembahyang zuhur? Demikian zuhur. Nah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah menerima sembahyang zuhur kita ini atau kada? Tapi sudah patut untuk diserahkan kepada Allah karena sudah sembahyang zuhur ngarannya. Nah, serahkanlah kepada Allah sembahyang zuhur. Diterima Allah belum tentu. Karena ada syurutul kabul, ada syarat-syarat agar Allah menerima sembahyang kita itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan salah satu sekian banyak syarat-syarat kabul itu adalah ayyakuna mat'amul musalli wa mashrabuhu wa malbasuhu wa makanuhu halala.
Pertama itu bahwa orang yang sembahyang ini makanannya, minumannya, pakaiannya, tempatnya halal, halal. Halal. Kalau orang yang sembahyang ini makanannya haram, pakaiannya ada mengandung haram, minumannya haram, atau tempatnya di situ tempat yang haram, bagaimanapun indahnya sembahyang, raja kada menerima. Ini wadai bingka ini saling nyamanan dah. Zahir bingkanya bagus, rasanya nyaman, cuma raja tahu hintalungnya cuntanan. Oh, jaraja ini hintalungnya cuntanan nih. Susunya menipu penurang. Gelapungnya itu ini. Kayak apa nyamannya bingka, tentu raja kada akan menerima bingka itu. Bagaimanapun indahnya sembahyang kita, bagaimanapun teraturnya sembahyang kita, tapi kalau kita makan makanan haram, minum minuman yang haram, pakaian kita nukarnya ada duit nang haram, tempatnya tempat yang haram, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang hanya menghasilkan susah payah. Rasulullah SAW bersabda, man akala luqmatan min haramin lam tuqbal lahu salah. Barang siapa makan makanan yang haram, tidak diterima baginya sembahyang arba'ina lailatan 40 malam. Nah, makan man akala luqmatan, siapa yang makan sasuap, Allah kada menerima sembahyangnya 40 malam. Kalau 2 suap, sapiring bertambah pulang. Nah, jadi sembahyangnya bagus, tata keramanya, adab-adabnya mesti disertai dengan makanan yang halal. Makanan yang halal, minuman yang halal. Rasulullah SAW bersabda, man ishtara thawban bi asyrati darahima wa bi thamanihi dirhamun haramun lam yaqbalillah lahu salatan madama alaihi. Jar Nabi, orang nukar baju nih, harganya 10 dirham, ada sedirham nang kada halal di situ, Allah tidak menerima sembahyangnya selama baju itu dipakai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi lebih baik baju kita nang buruk, lebih baik baju kita nang murah tapi nyata halal, daripada baju yang mewah, baju yang mintreng tapi duitnya kada jelas, dibawa sembahyang. Lebih baik sembahyang baju kaos oblong betapih tapi halal, daripada sembahyang bejubah bagamis bebulang tapi daripada yang haram. Namun yang bebulang bejubah halal itu lebih baik lagi, Bang. Lebih istimewa lagi. Nah, itu pertama dulu syarat supaya diterima, pastikan yang ada pada diri kita ini halalan halal. Nah, yang kedua syaratul qabul ini ayyakunal musalli mukhlisan lillah, bahwa orang yang sembahyang ini semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inya sembahyang itu bukan tujuan apa-apa, semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu inya sembahyang. Bukan sembahyang tuh karena supan, mun kada sembahyang di kampung, supan di rumah mun kada sembahyang orang sembahyangan, kada itu. Inya sembahyang ini semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyangnya ikhlas, sembahyangnya karena Allah. Nah, bila sudah demikian, makin besar harapan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sembahyang itu. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam sebuah hadisnya, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisa wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal apapun kecuali yang bersih, yang ikhlas, yang semata-mata dituntut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersedekah, kalaunya kada karena Allah, sudah selamat tinggal sedekahnya. Kada berpahala dan kada bakal diganti oleh Allah. Orang bersedekah diganti Allah berlipat-lipat kena. Kalau kita bersedekah 1.000 bisa 10.000 diganti oleh Allah. Ini nang ikhlas sedekahnya, nang halal nang disedekahkannya. Mun bersedekah mencari nama, mencari pujian, itu nang jadi bangkrut jadinya kayaknya. Allah kada mengganti. Karena mengganti sedekahnya. Kenapa? Karena diterima oleh Allah. Allah hanya mengganti sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa aja? Maka hadis mengatakan bila bersedekah rezekinya banyak. Bila orang bersedekah itu rezekinya melimpah ruah. Aku bersedekah hari ini kalau datang-datang rezeki. Nah ada maka habis sedekahkan. Nah mungkin sedekahnya itu satu, mungkin yang disedekahkan itu kada jelas halalnya. Nah, atau mungkin juga karena kada ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sedekahnya sia-sia. Nah yang kedua, supaya diterima Allah, ibadah itu adalah ikhlas, bujur-bujur karena Allah. Yang ketiga syaratnya, supaya sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-khusyu'u, khusyuk. Sembahyang kita itu khusyuk. Jangan hanya wajah kita, dada kita menghadap Allah, tapi hendaknya hati pun demikian. Hendaknya hati pun demikian. Jangan hanya badan kita menghadap Baitullah, tetapi hendaknya hati menghadap yang punya Baitullah. Orang yang sembahyang tapi hatinya kada sembahyang, itu kada khusyuk ngarannya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di mana kunciku tadi mandak jar hati nih. Kunciku tadi di mana mandak? Nah itu sudah kada khusyuk ngarannya sembahyang. Kenapa? Karena hatinya menghadap kunci, kada menghadap Allah. Allahu Akbar. Datang kah sudah si Udin nih, belum datang kah lagi nih dalam hati nih, itu sembahyangnya kada menghadap Allah ngarannya. Nah ini sembahyang kada khusyuk. Orang sembahyang khusyuk itu hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tubuhnya menghadap Baitullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada balasan, tidak ada ganjaran daripada Allah daripada sembahyang seorang hamba kecuali sekadar khusyuknya itu. Sembahyang kita 4 rakaat umpamanya, hanya setengah rakaat nang khusyuk, itulah ganjaran yang bisa kita terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang 4 rakaat cuma sarakaat nang bujur-bujur khusyuk, nang 2 3 4 kada karuan lagi hati, nang sarakaat itulah nang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya disuruh kita sembahyang sunat, qabliyah ada, ba'diyah ada. Gunanya apa? Jabran lil faraid, untuk menapali kekurangan nang fardu. Bukan kekurangan rakaatnya. Sejuhur 3 rakaat kayaknya ditambahi lawan sembahyang ba'diyah zuhur, bah kada kawa itu. Maksudnya menapali kekurangan khusyuknya. Tadi sembahyang fardu kita 4 rakaat cuma 2 yang khusyuk, 2-nya melayang hati. Nah ba'diyah zuhur kita laksanakan 4, dapat 2 jua khusyuk, 2 hilang. Nah sempurna nang fardu tadi tambah 2 ini menapaliakan. Nah itu fungsinya. Makanya sembahyang macam zuhur dan lain-lainnya seperti isya, ada qabliyah, ada ba'diyah. Ini 2 sembahyang yang sangat penting untuk menghasilkan khusyuk.
Kamu kita lagi macam-macam begawi, sembahyang langsung Allahu Akbar, sembahyang fardu. Nah, hati kita masih teringat nang kita gawi. Tapi kalau Allahu Akbar sembahyang sunat dulu. Nah, ini sembahyang sunat ini supaya memudahkan sembahyang fardu. Sunat qabliyah nih, qabliyah. Sudah qabliyah ini sudah sembahyang, hati sudah ta'arah bujur kepada Allah, hanya sembahyang fardu. Nah, mantap jadinya tuh. Ada pemanasannya dulu. Ada pemanasannya. Jadi qabliyah laksana pemanasannya. Nanti orang main bal tuh. Udah anak turun ke lapangan buka-buka dulu pinggir lapangan. Nah pemanasan ngarinya supaya jangan takajud. Mau langsung ke lapangan turun takajud kita buka-buka. Nah sembahyang pun kayak itu juga ada pemanasan. Jadi qabliyah itu untuk melatih hati dulu supaya sembahyang fardu ini bujur-bujur ta'arah. Nah qabliyah tuntung sembahyang fardu. Habis sembahyang fardu pasti ada kurangnya. Hati kita kemana-mana. Nah sembahyang pulang ba'diyah. Ba'diyah gunanya apa? Menutupi kalau ada husu yang kurang daripada sembahyang fardu tadi. Nah, makanya ada sembahyang qabliyah dan ba'diyah itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ilmu-ilmu seperti inilah yang perlu kita tuntut. Ilmu seperti ini yang perlu kita tuntut pelajari. Kayak apa supaya ibadah kita sah? Kayak apa supaya ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ilmu yang utama dituntut. Ini ilmu utama yang dipelajari. Dengan belajar kita bisa menerapkannya sedikit demi sedikit agar ibadah kita ini sempurna, agar ibadah kita baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita untuk selalu rajin, selalu sungguh untuk menuntut ilmu yang bermanfaat yang menjadi bekal di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa al-afata daima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina salatan min nabiyyin min ahwali wal afat. Taqdi lana biha min jami'il hajat wa rakhim jami'is sayyi'at wa tarawna biha ala darajat wa tuballighuna biha as-salawat min khair fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma sahhir lana ziyarah Makkah wal Madinah bibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaqa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wastajaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa lakal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.